Selamat datang para sobat Budayanti yang hobinya bermain ular sawah. Pada saat ini Bapak Yanto akan seperti biasanya yaitu mendongengkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Baiklah tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai saja ceritanya. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang sedang menunggu pohon misterius itu benar-benar terbakar. Namun di saat yang bersamaan sebuah bayangan hitam segera melompat keluar dari batang pohon besar yang pecah, lalu bayangan ini langsung melesat pergi dan hendak melarikan diri. Tentu saja hati Xiaoyan pun bergetar dan berpikir bahwa masih ada sosok yang bersembunyi di balik pohon besar. Lalu dengan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini dirinya benar-benar menyadari hal tersebut. Sehingga langkah Xiaoyan pun segera bergegas dengan cepat dan Xiaoyan sudah menyusul bayangan hitam dalam beberapa pasang surut. Melihat Xiaoyan bertindak, Jin Wuchen dan Long Yi juga pada saat ini dengan cepat menyusul. Lalu mereka segera memblokir di belakang bayangan hitam yang hendak melarikan diri. Saat ini mereka bertiga sangat penasaran dengan identitas dari bayangan hitam ini. Lalu semua orang terkejut melihat keanehan dari sosok tersebut. Karena sosok tersebut memiliki armor batu berwarna coklat kemerahan yang membungkus seluruh tubuhnya, kemudian wajahnya memiliki sepasang mata yang bersinar dengan cahaya yang berkabut. Namun setelah Xiaoyan memperhatikan lebih detail, Xiaoyan segera berteriak memerintahkan semuanya untuk berhati-hati. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah sosok segel spiritual. Lalu sosok Xiaoyan segera maju selangkah dan melesatkan tinjunya dengan keras ke arah segel spiritual ini. Lalu bersamaan dengan itu Long Yi juga pada saat ini segera menyerang ke arah segel spiritual. Sementara itu Jin Wuchen pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya-tanya, apakah ini segel roh dari salah satu tiga keajaiban? Sementara itu pertempuran di antara Xiaoyan dan Long Yi pada saat ini segera meledak. Kemudian serangan Xiaoyan dan Long Yi benar-benar menghantam ke arah segel roh yang pada saat ini melawan. Lalu segel roh pun pada saat ini segera terhuyung-huyung mundur dan berguncang beberapa kali sebelum akhirnya mereka berdua sama-sama berdiri diam. Lalu pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa api surgawi tampaknya tidak berpengaruh pada segel roh. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun pada saat ini sedikit bingung. Sementara itu di sisi lain segel roh pada saat ini meniru gerakan Xiaoyan dan seketika mengeluarkan api. Tentu pemandangan ini membuat Xiaoyan pada saat ini menjadi benar-benar semakin bingung. Apalagi Xiaoyan tidak menyangka bahwa segel roh ini bisa memiliki keterampilan api. Karena sebelumnya dirinya memiliki armor batu dan bisa mengeluarkan air. Namun pada saat ini dirinya benar-benar mengeluarkan serangan dalam bentuk api. Dan di dalam kebingungan ini Xiaoyan pada akhirnya segera memerintahkan semuanya untuk segera mengepung. Kemudian mereka harus mencegah segel roh ini melarikan diri dan melesatkan serangan. Sehingga pertempuran pun terus terjadi dan di tengah pertempuran ini Xiaoyan terus menganalisis kelemahan dari segel roh. Lalu setelah cukup lama Xiaoyan menyadari tampaknya Xiaoyan pada saat ini harus menggunakan kekuatan spiritual. Kemudian Xiaoyan pun mencari waktu yang tepat dan ketika serangan ketiganya benar-benar menembus segel roh, akhirnya segel roh itu pun seketika terpental. Dalam memanfaatkan waktu ini Xiaoyan segera melesatkan kekuatan spiritualnya kepada segel roh. Lalu merasakan tekanan dari Xiaoyan ini segel roh pun tidak bisa bergerak. Sehingga pada akhirnya Xiaoyan segera memasukkan jejak spiritual untuk menghancurkan jejak spiritual sebelumnya di dalam segel roh. Meskipun begitu Xiaoyan terus menggerakkan kekuatan spiritualnya ke dalam pikiran dari segel roh. Dan seketika kekuatan spiritual Xiaoyan ini menghapus kesadaran jiwa spiritual dari segel roh. Lalu akhirnya Xiaoyan pada saat ini bisa menghela nafas dalam-dalam dan benar-benar bersantai. Tentu saja pertempuran mereka ini tampak cepat tetapi benar-benar tidaklah mudah, karena jika Xiaoyan tidak memanfaatkan kelemahan dari kurangnya pengalaman pertempuran dari segel roh, maka tampaknya mereka akan benar-benar kewalahan menghadapi segel roh ini. Lalu pada akhirnya Xiaoyan mengambil segel roh ini dan menghampiri Jin Wuchen dan Long Yi. Lalu Jin Wuchen dengan penuh kekhawatiran segera bertanya, apakah semuanya telah diselesaikan?
Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar beruntung karena bisa mengunci pergerakan dari segel roh dengan kekuatan spiritual. Lalu pada akhirnya Xiao Yan berhasil menyingkirkan kecerdasan spiritual dari segel roh ini. Kemudian Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa 3 keajaiban ini memang layak menjadi harta karun yang memadukan aura langit dan bumi. Lalu kecepatan mereka dalam pertempuran benar-benar sangatlah mencengangkan. Selain itu segel spiritual ini benar-benar memiliki 5 kekuatan asli dari emas, kayu, air, api, dan bumi. Tentu saja ekspresi Jin Wuchen dan Long Yi seketika berubah drastis setelah mendengar penjelasan dari Xiao Yan ini. Bahkan mereka benar-benar merasa pusing dan segera menatap ke arah segel roh yang berada di tangan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak, lalu Xiao yang berpikir satu-satunya cara untuk mengetahui kepastian dari hal tersebut adalah dengan cara menelan segel roh ini, sehingga dengan begitu Xiao Yan bisa mendapatkan semua informasi mengenai segel roh ini, lalu semua kebingungan yang pada saat ini Xiao Yan alami tentu akan segera terpecahkan. Akan tetapi dengan cara ini rahasia dari garis keturunan ras iblis Xiao Yan pasti akan terungkap, apalagi rahasia ini adalah rahasia yang benar-benar bisa menjungkir balikkan benua Dodi, sehingga pada saat ini Xiao Yan sedikit tidak yakin dan agak takut jika Jin Wuchen mengetahuinya, karena bukannya Xiao Yan tidak mempercayai Jin Wuchen, akan tetapi sangat sulit untuk menjelaskan hal-hal yang tidak terbayangkan seperti itu. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir lebih baik pada saat ini Xiao Yang tidak memberitahu Jin Wuchen. Lalu akhirnya Xiao Yan menatap ke arah Jin Wuchen dan berkata bahwa tidak terlalu sulit untuk memecahkan misteri ini. Namun Jin Wuchen harus pergi keluar untuk melindungi Xiao Yan dan tunggu Xiao Yan untuk memberikan kabar baik. Lalu akhirnya Jin Wuchen dan Long Yi tersenyum sebelum akhirnya mengangguk dan mereka mengikuti instruksi dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera beralih ke segel roh, lalu dengan pengalaman melahap dan menyerap segel roh sebelumnya Xiao Yan pun pada saat ini segera menelan segel roh tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu, dan setelah selesai Xiao Yan pun berdiri mengeluarkan udara keruh di tubuhnya dan dengan ringan mengepalkan tinjunya, kemudian Xiao Yan pun bergumam bahwa saat ini semua teka-teki benar-benar telah terjawab. Namun Xiao Yan pada saat ini merasa aneh karena tidak ada lumut segel roh di sarang ini. Tentu Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui alasan dari hal ini dan berpikir, mengapa Xiao Yan tidak bertanya kepada Zhan Lao. Kemudian Xiao Yan pun memanggil Zhan Lao namun pada saat ini Zhan Lao tidak berbicara, sehingga Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya memutuskan keluar menemui Long Yi dan Jin Wuchen. Lalu setelah sampai Long Yi pun segera menghampiri Xiao Yan dan meminta Xiao Yan untuk melihat benda yang ada di tangannya. Tentu saja Xiao Yan sedikit terkejut setelah melihat benda hitam yang ternyata adalah lumut segel roh. Lalu Xiao Yan pun bertanya dengan dipenuhi kegembiraan, di manakah Long Yi menemukan ini? Long Yi pun tertawa dan berkata bahwa benda ini ada di mana-mana di atap gua. Lalu Long Yi telah mengumpulkan semuanya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun memastikan kepada Long Yi dan bertanya, apakah maksud Long Yi lumut segel roh ini tumbuh di luar atap gua? Long Yi pun mengangguk dan Xiao Yan segera mengerutkan keningnya. Kemudian Xiao Yan bergumam bahwa hal ini benar-benar sangat aneh, karena Xiao Yan bertanya-tanya mengapa lumut segel roh ini tidak tumbuh di dalam. Lalu di tengah-tengah pemikiran ini suara Zhan Lao seketika terdengar dan berkata bahwa itu memang yang sebenarnya. Mendengar suara Zhan Lao ini Xiao Yan pada akhirnya segera menghela nafas lega. Namun sebelum Xiao Yan bertanya lebih lanjut kepada Zhan Lao, justru Jin Wuchen pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan. Jin Wuchen menanyakan apakah saudara Xiao Yan telah memecahkan misteri dari segel roh. Xiao Yan pun segera menoleh menatap ke arah Jin Wuchen dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya, apalagi roh ini lahir dari unsur-unsur tersebut dan itu adalah jejak yang dibentuk oleh kekuatan 5 elemen, oleh karena itu dirinya dapat dengan mudah menggunakan kekuatan asli dari 5 elemen tersebut. Menanggapi penjelasan Xiao Yan ini Jin Wuchen pada saat ini sedikit tercengang.
Lalu Jin Wu Chen pun segera tersadar sebelum akhirnya segera mengucapkan selamat berulang kali. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan segera teringat mengenai teknik 8 ekstrim. Lalu Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan karena pada akhirnya teknik tersebut bisa naik level lagi. Kemudian Xiao Yan pun segera menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiao Yan segera menyadari bahwa mereka pada saat ini ada di sebuah puncak gunung. Lalu akhirnya Xiao Yan segera mengajak kelompoknya untuk segera menuruni puncak gunung ini. Dan setelah mereka mendekati hutan Long Yi meminta Xiao Yan untuk melihat yang ditunjuk olehnya. Lalu Xiao Yan pun segera melihat arah yang ditunjuk oleh Long Yi, yang dimana mereka pada saat ini melihat sebuah bunga yang indah. Lalu akhirnya mereka pun mendekat dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan seketika terkejut. Kemudian Xiao Yan melihat ada 3 buah rumput yang terhubung dan 7 daun yang bersebelahan dengan mata memerah. Lalu Xiao Yan pun bergumam bahwa ini pasti rumput impian. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar menemukan bahan yang dibutuhkan untuk proses kebangkitan leluhurnya. Tentu saja Xiao Yan menganggap bahan obat ini lebih berharga daripada inti sihir dan roh hantu, dan hal itu dikarenakan rumput impian ini membawa harapan Xiao Yan selama bertahun-tahun. Tentu saja Xiao Yan benar-benar gembira karena pada akhirnya Xiao Yan bisa membalas kebaikan kepada leluhurnya. Selain itu tujuan terbesar Xiao Yan memasuki ilusi ini adalah untuk tanaman tersebut. Lalu setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera memulihkan suasana hatinya. Sementara itu Jin Wu Chen bertanya, tumbuhan apakah ini dan apakah khasiatnya? Xiao Yan pun segera menjelaskan mengenai tanaman ini. Setelah itu Xiao Yan menjelaskan detail penggunaannya dan menceritakan sedikit pengalaman Xiao Yan di benua Douqi. Lalu setelah mendengar sedikit cerita dari Xiao Yan ini Jin Wu Chen pun segera menepuk bahu Xiao Yan dan menghiburnya dengan lembut. Jin Wu Chen berkata bahwa Xiao Yan sekarang adalah orang dari benua Dodi dan Xiao Yan pasti akan memimpin seluruh klan Xiao menuju kejayaan di masa depan. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan menekan emosi di dalam hatinya. Lalu akhirnya Xiao Yan memasukkan bahan obat ini ke dalam cincin penyimpanannya dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan semakin jauh mereka dari pintu masuk ilusi tentu saja semakin gelap hutan yang mereka lalui. Kemudian di dalam perjalanan ini kelompok Xiao Yan pun menghadapi beberapa Dodi dan mereka berhasil membunuhnya. Sehingga pada saat ini simbol di dahi kelompok Xiao Yan benar-benar berwarna merah cenderung kehitam-hitaman. Kemudian pada saat ini kelompok Xiao Yan pun terus melesat dengan kecepatan tinggi. Lalu mereka melihat sebuah gurun dan di tengah gurun ini ada sebuah platform dengan panjang dan lebar sekitar 100 meter. Lalu platform ini ditutupi oleh perisai merah setengah lingkaran. Kemudian simbol-simbol berwarna merah cerah seolah-olah baru saja ditulis dengan darah manusia terlihat di permukaannya. Lalu Jin Wu Chen pun segera membuka mulutnya dan berkata, platform itu seharusnya menjadi tempat di mana mereka akan mendapatkan hadiah. Akan tetapi pada saat ini tidak ada seorang pun yang berada di dalam perisai, karena seharusnya tidak akan ada yang bisa masuk kecuali 10 orang dengan tingkat pembunuhan tertinggi. Selain itu sepertinya tablet batu di platform itu pasti sumber niat membunuh semua ini. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit mengangguk, begitu juga dengan Long Yi. Lalu bersama dengan itu Xiao Yan segera melihat titik hitam yang berada di seberang hutan. Kemudian kelompok Xiao Yan menyadari bahwa itu adalah monumen darah yang membuat merasa sedikit berdebar. Selain itu Xiao Yan melihat seorang berpakaian hitam di dekat monumen. Lalu Xiao Yan berkata sepertinya itu adalah sosok kekacauan abadi. Siapa lagi orang selain kekacauan abadi yang memiliki aura sedemikian rupa sehingga orang tidak berani mendekat? Namun Xiao Yan bertanya-tanya, mengapa orang ini terlihat seperti berdiri di pinggir jalan dan sama sekali tidak peduli? Menanggapi hal itu Jin Wu Chen pun mengangguk sebelum akhirnya berkata, mengapa mereka pada saat ini tidak menghampirinya? Xiao Yan pun menghela nafas dan menganggukkan kepalanya dan kelompok Xiao Yan pun segera bergegas mendekat. Lalu tidak butuh waktu lama untuk mendekati titik hitam tersebut dan sosok titik hitam itu semakin jelas terlihat.
diketahui jika sosok pria ini memakai pakaian biru tua dengan rambut panjang tergerai dan tanduk spiral biru muda di atas kepalanya. Kemudian Jin Wu Chen pun diam-diam menatap ke arah Xiao Yan dengan hati-hati dan berkata, seperti yang diharapkan ini adalah kekacauan abadi. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun segera berkata kepada Jin Wu Chen agar dirinya jangan gugup, karena dalam ilusi ini tidak ada yang benar-benar bisa mengancam Xiao Yan kecuali monster yang sangat kuat. Lalu mata Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah kekacauan abadi dan Xiao Yan merasakan ketidaknyamanan. Kemudian pada saat ini Xiao Yan berniat untuk mengundang orang-orang kuat untuk meningkatkan kualitas dari klan Xiao. Tentu saja Xiao Yan berpikir sepertinya orang ini cocok untuk diajak kerjasama, namun Xiao Yan yang setenang dirinya biasanya pada saat ini benar-benar merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Selain itu pendekatan dari kelompok Xiao Yan ini menarik perhatian dari Chaos Immortality, sehingga sosok itu pun segera mengangkat matanya dan menyapu ke arah kelompok Xiao Yan. Lalu pada saat ini terlihat sedikit kejutan muncul di matanya. Apalagi sebelum dirinya memasuki pintu ilusi dirinya pernah bertatapan dengan Xiao Yan, dan pada saat ini dirinya merasa sedikit bingung karena tidak ada orang di sekitarnya selama beberapa kilometer, dan jelas pada saat ini tidak ada yang berani mengalahkannya. Akan tetapi ketiga orang ini bergegas ke arahnya dengan tanpa beban, sehingga dirinya pun bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah yang akan mereka lakukan? Meskipun begitu sosok ini pun masih terus duduk bersila dan tidak bergerak seolah-olah dirinya sama sekali tidak peduli dengan kelompok Xiao Yan. Sementara itu kelompok Xiao Yan terbang mendekat dan Xiao Yan segera berhenti tidak jauh dari sosok tersebut. Saat ini Xiao Yan bertujuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu dan Xiao Yan segera menyapa kekacauan abadi sambil tersenyum. Melihat Xiao Yan yang mengungkapkan kebaikan dengan sopan, tentu saja Xiao Yan tidak datang ke sini untuk mengepung dan memusnahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu kekacauan abadi pun pada saat ini segera mengangguk. Selain itu berani datang dan menyapanya di gua darah pembunuh ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang ini sangat berani. Sehingga dengan begitu maka sangat jelas bahwa orang ini bukanlah orang yang biasa yang vulgar. Lalu pada akhirnya kekacauan abadi pun pada saat ini segera melirik ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Chaos Immortality. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak peduli dengan sikap orang ini dan Xiao Yan segera duduk berseberangan dengan sosoknya. Sementara itu Long Yi dan Jin Wu Chen pada saat ini berdiri di belakang Xiao Yan tanpa bersuara. Tentu mereka menyadari bahwa pada saat ini bukan giliran mereka untuk berbicara. Sementara itu kekacauan abadi pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata bahwa di dalam ilusi hampir semua orang memutar ketika mereka melihat dirinya. Akan tetapi orang-orang ini tidak hanya tidak takut, namun mereka menunjukkan rasa kebebasan dan kesenangan dalam gerakan-gerakannya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera membuka mulutnya. Xiao Yan dengan tenang berkata izinkan dirinya memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Xiao Yan. Dirinya datang ke sini kali ini untuk mengundang kekacauan abadi bergabung dengan tim mereka. Menanggapi hal itu kekacauan abadi pun segera bertanya, mengapa mereka menginginkan hal tersebut? Mungkinkah mereka menginginkan hal itu untuk memenangkan prestasi pembunuhan? Xiao Yan pun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, dirinya tidak datang untuk tujuan itu. Xiao Yan segera menjelaskan bahwa mereka datang ke sini untuk bekerja sama berburu dan membunuh monster tingkat tinggi bersama-sama. Sejujurnya level monster di kedalaman ilusi semakin tinggi dan sulit untuk mereka bertiga menembus ke dalam. Oleh karena itu dirinya ingin meminta saudara kekacauan abadi untuk membantu. Tentu saja mereka akan bisa menantang monster yang lebih kuat sehingga kekacauan abadi dapat mengasah dirinya dengan lebih baik. Selain itu mereka bisa bekerja sama dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mendengar penjelasan Xiao Yan ini kekacauan abadi pun seketika mengangkat alisnya. Dirinya tidak menyangka bahwa mereka bertiga datang kepadanya untuk hal ini. Dirinya pun menatap ke arah Xiao Yan dengan hati-hati dan senyum yang tidak bisa dijelaskan segera melayang dari sudut mulutnya.
Sementara itu Xiao Yan segera berkata, jika saudara kekacauan abadi tertarik, maka jangan ragu untuk menyebutkan syarat apapun. Selama Xiao Yan bisa melakukan apa yang dirinya bisa, Xiao Yan pasti akan memuaskan saudara kekacauan abadi. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiao Yan melihat sepertinya orang ini benar-benar tidak terlalu tertarik. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini segera merenung sejenak lalu tiba-tiba segera mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Dirinya bertanya, apakah Xiao Yan tahu ini di mana? Xiao Yan pada saat ini tidak mengetahui maksud dari orang ini dan segera berkata bahwa semua orang tahu ini adalah gua pembantaian darah. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak tahu apa maksud dari saudara Chaos Immortality dengan menanyakan hal ini. Menanggapi hal tersebut, Chaos Immortality pada saat ini segera berbicara dengan nada dingin. Dirinya berkata bukan tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan kelompok Xiao Yan, tetapi mengapa mereka menginginkannya? Bukankah dengan adanya 9 naga guntur emas yang mendalam di belakang Xiao Yan semua akan bisa teratasi? Terlebih lagi dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sudah cukup. Mendengar perkataan ini Long Yi benar-benar terkejut karena jati dirinya telah diekspos. Jin Wu Chen juga pada saat ini benar-benar terkejut, tetapi Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang. Xiao Yan menyadari bahwa Chaos Immortality ini adalah pemilik garis keturunan raja dari keluarga Warcraft, sehingga dirinya dapat dianggap sebagai spesies teratas dari golongan Long Yi dan dirinya benar-benar seorang jenius yang tiada taraf. Hanya saja perkataan yang baru saja dilontarkan membuat Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit tidak senang. Lalu pada saat ini kekuatan Xiao Yan benar-benar sebanding dengan kekuatan dari Chaos Immortality. Oleh karena itu perkataan orang ini benar-benar menggelitik di telinga Xiao Yan. Kemudian wajah Xiao Yan pada saat ini segera menjadi gelap dan Xiao Yan mulai berbicara dengan perlahan. Xiao Yan pun segera bertanya setelah mendengar dari kata-kata tersebut, apakah benar hanya mereka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Chaos Immortality yang berhak mengundangnya untuk bergabung? Jika begitu permasalahannya, maka tolong tunjukkan apa yang harus Xiao Yan perbuat. Kata-kata terakhir dari Xiao Yan ini benar-benar mengejutkan Chaos Immortality. Meskipun dirinya tahu bahwa Xiao Yan mungkin sangat kuat, namun dirinya tidak berpikir bahwa Xiao Yan akan cukup kuat untuk menghadapi dirinya. Karena mau bagaimanapun dirinya juga belum pernah mendengar tentang seorang jenius tidak tertandingi bernama Xiao Yan di benua Dodi. Tentu saja Chaos Immortality pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan tawanya ke langit dan berkata, hal ini benar-benar sangat menarik. Xiao Yan adalah orang pertama di dalam ilusi ini yang berani menantangnya. Chaos Immortality segera berdiri dan menunjuk ke arah kelompok Xiao Yan dengan jarinya. Dirinya pun segera berkata, jika begitu permasalahannya biarkan dirinya melihat kemampuan mereka bertiga. Menanggapi hal itu Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa mereka tidak akan bertarung bersama. Xiao Yan menghormati Chaos Immortality, oleh karena itu tolong hormati Xiao Yan. Dengan begitu maka mereka pada saat ini akan bertarung 1 lawan 1. Wajah Chaos Immortality pada saat ini segera berubah drastis dan dirinya menatap Xiao Yan dengan tegas. Pada saat ini seolah-olah dirinya telah mendengar sebuah lelucon yang paling lucu di benua Dodi. Namun ketika dirinya melihat ekspresi Xiao Yan dipenuhi dengan ketegasan, dirinya yakin bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak sedang bercanda. Tentu Chaos Immortality pada saat ini benar-benar sedikit marah hingga wajahnya pucat. Lalu dirinya pun segera berteriak rendah kepada Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar sangat sombong. Sebaiknya mereka semua pada saat ini segera pergi atau tempat ini akan menjadi tempat pemakaman mereka bertiga. Pada saat ini Xiao Yan mengabaikan ancaman dari Chaos Immortality dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Lalu sedikit amarah muncul di mata Xiao Yan yang gelap dan dirinya segera membuka mulutnya. Xiao Yan berkata dirinya berpikir Chaos Immortality adalah lawan yang terhormat. Tetapi sekarang Xiao Yan tahu bahwa orang ini hanyalah seorang narsis yang merasa benar sendiri. Mendengar ejekan di dalam perkataan Xiao Yan ini, aura dari Chaos Immortality pada saat ini tiba-tiba meletus. Kemudian tekanan yang melonjak seketika menghamburkan pasir berterbangan ke segala arah.
dan di bawah tekanan yang tidak terlihat ini Jin Wuchen mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya, bahkan Long Yi juga pada saat ini mundur bersama dengan Jin Wuchen, namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menanggapinya sama sekali, lalu gelombang dari aura ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa kepada Xiao Yan sama sekali. Tentu saja Chaos Immortality pun pada saat ini sangat terkejut memandang Xiao Yan dengan tidak percaya, lalu amarahnya sedikit mereda dan dirinya segera berkata tidak heran Xiao Yan berani menantangnya, jika begitu permasalahannya maka dirinya akan memberi Xiao Yan kesempatan ini dan dirinya berharap Xiao Yan tidak mengecewakannya. Melihat kesombongan dan kemarahan dari Chaos Immortality agak mereda, tentu saja Xiao Yan juga pada saat ini menjadi sedikit tenang, namun sebelum memulai pertempuran ini Xiao Yan segera berkata bahwa ada seseorang yang tersembunyi di balik pohon besar. Xiao Yan pun segera berteriak memerintahkan orang tersebut untuk muncul. Seketika mata dari Chaos Immortality juga segera menatap tajam ke arah yang dipandang oleh Xiao Yan, lalu dirinya segera melihat pohon besar di kejauhan dan sesosok segera keluar. Setelah itu orang ini pun segera menuju ke arah Xiao Yan dan Chaos Immortality sebelum akhirnya mengangguk ke arah Chaos Immortality sambil tersenyum. Kelompok Xiao Yan pada saat ini segera menyipitkan mata mereka secara bersamaan, kemudian mereka menatap ke arah orang yang berpakaian acak-acakan dan tampak berdebu dengan aura yang agak berantakan. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah sosok Angry Dragon. Tentu mereka pun bertanya-tanya, bagaimana naga mengamuk ini bisa menjadi seperti ini, dan orang yang baru saja datang memang seorang jenius yang tidak tertandingi dari ras monster bernama Angry Dragon atau Nulong. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini segera mengerutkan kening dan bertanya kepada Nulong. Dirinya bertanya kepada Nulong apa yang dirinya lakukan dengan bersembunyi di balik pohon besar dan di mana penjaganya. Nulong pun segera berkata bahwa dirinya hanya kebetulan lewat dan hanya mengintip sedikit, namun sebaiknya pada saat ini mereka tidak membicarakan hal-hal yang berantakan yang dirinya alami terlebih dahulu. Nulong pada saat ini sedikit malu sebelum akhirnya matanya menjauh ke arah Jin Wuchen dan Long Yi sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya segera bertanya, bagaimana sosok Xiao Yan mengetahui bahwa dirinya bersembunyi di sana. Mendengar pertanyaan ini Xiao Yan pun menoleh ke arah Chaos Immortality yang pada saat ini juga terlihat tampak ragu. Akhirnya Xiao Yan pun segera berkata dengan singkat bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis. Akhirnya Chaos Immortality dan Nulong pada saat ini segera mengangguk dengan bersamaan. Sementara itu Nulong segera menatap ke arah Chaos Immortality dan berkata bahwa dirinya telah mendengar nama Chaos Immortality benar-benar terkenal. Oleh karena itu dirinya mencarinya untuk bersaing dengannya. Menanggapi hal itu Chaos Immortality juga segera berkata bahwa dirinya telah mendengar nama Nulong juga benar-benar terkenal di benua Dodi, sehingga dirinya juga ingin bertempur melawan Nulong sebagai latih tanding. Namun pada saat ini dirinya telah memiliki jadwal dengan Xiao Yan. Menanggapi hal itu Nulong pun tertawa dan berkata bahwa dirinya juga telah mengetahuinya. Nulong pun tersenyum dan menatap ke arah Xiao Yan dengan kekaguman yang terselubung. Dirinya berkata, anak ini benar-benar ingin menantang Chaos Immortality dan dirinya benar-benar punya nyali. Dirinya baru saja melakukan konfrontasi yang menakjubkan dengan Chaos Immortality dan sepertinya di antara mereka berdua bisa seimbang. Jika begitu permasalahannya maka mereka silahkan bertarung terlebih dahulu sementara dirinya akan menonton. Selain itu bagaimanapun juga pertarungan ini pasti tidak akan berjalan lama. Menanggapi hal itu Chaos Immortality juga pada saat ini berpikir bahwa tidak akan lama baginya untuk mengalahkan Xiao Yan. Bahkan dirinya berpikir mungkin pertempuran ini akan berakhir dalam 1 atau bahkan 2 putaran saja. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera mengangkat alis dan pedangnya tinggi-tinggi. Lalu Xiao Yan pada saat ini tidak merasa marah karena telah diremehkan oleh Nulong. Pada saat ini meskipun kekuatan Chaos Immortality jelas luar biasa namun Xiao Yan yakin bahwa Xiao Yan tidak akan kalah dari Chaos Immortality. Namun Xiao Yan menyadari bahwa dalam pertempuran ini pasti benar-benar tidak akan mudah, karena konsumsi dari energinya juga pasti tidak akan kecil. Lalu tiba-tiba Xiao Yan terpikir dan bertanya-tanya,
apakah Nulong memiliki niat lain atau tidak? Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana jika Nulong bergerak ketika Xiao Yan sedang lemah. Meskipun Xiao Yan tidak takut, namun Xiao Yan pada saat ini mengkhawatirkan Long Yi dan Jin Wuchen. Pada akhirnya karena memikirkan hal ini, Xiao Yan pun segera berkata dengan nada yang dingin. Xiao Yan berkata bahwa pertarungan ini benar-benar tidaklah pantas. Xiao Yan akan bersaing dengan saudara Chaos Immortality dan terlepas dari hasil pertempuran ini pasti akan menghabiskan banyak tenaga. Mendengar perkataan Xiao Yan yang sangat jelas ini, semua orang pun menyadari maksud dari Xiao Yan. Kemudian Chaos Immortality pun menyadari apa maksud dari Xiao Yan dan berpikir bahwa anak ini benar-benar cukup percaya diri, karena makna di balik kata-katanya benar-benar dapat bersaing dengan Chaos Immortality untuk sementara waktu. Tentu saja dengan begitu maka Doki yang dihabiskan akan cukup banyak. Namun dirinya tidak berbicara dan segera menatap ke arah Nulong dengan bibir yang mengerucut. Sementara itu Nulong benar-benar terkejut menyadari bahwa Xiao Yan akan mengeluarkan perkataan seperti itu. Dirinya pun dengan sangat marah segera menunjuk ke arah Xiao Yan. Dirinya berteriak apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Apakah Xiao Yan menyangka bahwa dirinya akan mengambil kesempatan ketika mereka lelah? Melihat reaksi dari Nulong ini, Xiao Yan sama sekali tidak terkejut. Xiao Yan pun segera mengulurkan tangannya sebagai isyarat undangan. Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya telah mendengar kekuatan tempur dari Nulong benar-benar tidak tertandingi. Apalagi sosoknya tidak kenal takut dan Xiao Yan selalu ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimana jika Nulong pada saat ini bertempur dengan saudara Chaos Immortality terlebih dahulu? Mendengar perkataan ini, sebuah kilau di mata Chaos Immortality segera melonjak. Dirinya tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah Xiao Yan dan merasakan kekaguman di hatinya. Dirinya menyadari bahwa pikiran Xiao Yan ini luar biasa. Dan jika kekuatan Xiao Yan ini bagus, tentu saja sosok Xiao Yan ini akan sangat berharga seperti Bude Yanti yang mau memberikan hutang kepada para anak-anaknya.